Good morning guys, we are from Group 3 and we will presentation about material international training, development and careers. But before we start our presentation session, let me introducing myself and my friend. My name is Namaraya Rajana and my student number is 118. My name is Rai Yustu. My student number 170. My name is Jessica Binur Aziza. My student number 162. My name is Maria Asmita. My study number 175. And my name is Satyana Triayu. My study number 180. Is international assessment as a training and development tool. First is expatriate as trainers. Jadi ekspatriat itu adalah pelatih, di mana ekspatriat itu sebagai transfer pengetahuan dan kompetensi pada warga negara tuan rumah atau HCNS yang bertujuan membantu dan melatih pengembangan HCNS. Second is expatriate ensure adoption. Jadi ekspatriat memastikan adopsi, yakni dilakukan dengan menunjukkan cara kerja sistem dan proses yang bertujuan untuk memantau kinerja HCN. Terus is third, expatriates and management under development. Jadi ekspatriat itu adalah manajemen yang dikembangkan. Jadi mereka itu sebagai operator global yang bertujuan agar perspektif rotasi pekerjaan yang lebih luas. Next. Figur international training and development. Jadi gambarnya bisa dilihat seperti di PPT. First is recruitment and selection. Jadi pertama itu dilakukan rekrutmen dan seleksi yang diseleksi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Terus second is training, yaitu pelatihan. Jadi pada pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri. Terus is third, pre-departure training, yaitu pelatihan sebelum keberangkatan yang bertujuan untuk membekali pengetahuan tentang budaya, norma, serta kebiasaan. Is third is international assessment, yaitu penugasan internasional. Jadi mereka itu ditempatkan di luar negeri untuk tugas sesuai yang dibutuhkan. Fourth is development, itu perkembangan. Jadi setelah mereka melakukan pelatihan-pelatihan, pasti mereka akan ada perkembangan pada diri mereka. Terus yang terakhir ada international team. Jadi setelah dilakukan pelatihan-pelatihan, lalu ada perkembangan dan akan terbentuk tim internasional. Next. Essential components of pre-departure training, yaitu komponen penting pelatihan pra-keberangkatan. First is cultural awareness training. Jadi ini adalah pelatihan kesadaran budaya, di mana pada pelatihan kesadaran budaya ini akan dilatih seperti budaya, norma, dan kebiasaan negara yang akan dituju. Second is preliminary visits, yaitu kunjungan pendahuluan. Jadi sebelum keberangkatan itu dilakukan kunjungan sebelum keberangkatan yang disebut kunjungan singkat. Third, language instruction, yaitu pengajaran bahasa, di mana pada pengajaran bahasa ini akan dilakukan pembekalan bahasa sesuai negara tujuan. Is fourth, assistance with practical day-to-day needs, yang artinya itu bantuan dengan masalah praktis sehari-hari, yakni dilakukan pelatihan sesuai misalnya pelatihan tentang transportasi, terus fasilitas umum di negara tujuan. Terus is last, security briefings, yaitu pengarahan keamanan, di mana pada pengarahan keamanan ini dilakukan pelatihan tentang langkah-langkah keamanan di negara tujuan. Next. Black and Mendel's
3 keys for cross-cultural training. Jadi menurut Blake and Mendel ada 3 kunci pelatihan lintas budaya. First, training methods, yaitu metode pelatihan. Pada metode pelatihan ini disampaikan materi pelatihan lintas budaya yang bisa berupa ceramah, terus diskusi kelompok gitu. Second, level of training rigor. Jadi tingkat ketelitian pelatihan. Jadi untuk tingkat ketelitian pelatihan ini adalah perbedaan budaya. Jika perbedaan budaya lebih besar, maka tingkat pelatihan yang diberikan akan lebih mendalam. That is duration of training relative to, yaitu durasi pelatihan relatif. Jadi pada pelatihan pada ekspatriat yang akan tinggal lebih lama di negara tujuan itu akan dilakukan pelatihan yang lebih insentif karena mereka akan tinggal lebih lama pada negara tujuan dan akan melakukan tugas yang lebih mendalam. Terus expect degree of interaction, culture mobility, how different host culture is from native culture. Next slide. Information giving approach, which in training the participants only interact with the new culture, and also the culture is not much different from the culture, and the duration of the training is less than 1 week. Next, embracing information giving approach, yang dimana pendekatan pemberian informasi pada pelatihan ini pesertanya hanya berinteraksi sedikit dengan budaya baru, yang dimana budaya tersebut tidak jauh berbeda dengan budaya asli mereka. Yang pertama, area or culture briefings atau pengarahan area atau budaya, yang dimana menjelaskan tentang wilayah atau budaya yang berada agar peserta memahami kebiasaan, aturan, dan juga norma yang ada di tempat mereka bekerja. Yang kedua ada lecture, movies, and books, atau yang dimana menggunakan media seperti ceramah, buku, dan juga untuk menyampaikan informasi yang baru, membantu mendapatkan gambaran lengkap tentang pemberdayaan yang akan dihadapi. Yang berikut interpreters atau penerjemah, yang dimana memanfaatkan penerjemah untuk membantu berkomunikasi ketika peserta belum menguasai bahasa di daerah mereka. Yang berikut ada survival level language training, atau yang dimana memberikan pelatihan sehari-hari seperti menyapa dan juga bertanya di tempat yang akan mereka bekerja. Next. Yang berikut ada effective approach, where this work lasts for 2 to 12 months, which involve interaction with others, and duration of training lasts 1 to 4 weeks. Yang dimana dalam pelatihan ini digunakan untuk situasi interaksi tinggi dan dimana pekerjaan yang berlangsung selama 2-12 bulan yang melibatkan interaksi dengan orang baru. Embracing effective approach. The first, role playing, yang dimana peserta berlatih dengan memerankan situasi nyata di tempat mereka bekerja agar bisa menghadapi masalah atau interaksi dengan lebih percaya diri. Yang berikut ada critical interest, atau yang dimana membahas pengalaman atau kejadian nyata yang terjadi di tempat kerja untuk belajar cara mengatasi dengan baik. Yang berikut ada culture assimilator training, yang dimana pelatihan ini membantu peserta memahami dan menyelesaikan diri dengan budaya kerja yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja. Yang berikut ada case study, yang dimana menganalisis contoh kasus yang ada di perusahaan tersebut dan mampu menyelesaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang berikut ada stress reduction training, yang dimana mengajarkan teknik dan cara untuk
mengurangi tekanan dan stres agar tetap fokus dan bekerja dengan baik. Yang berikut ada moderate language training, yang dimana memberikan tekanan bahasa yang cukup untuk berkomunikasi dengan baik di lingkungan kerja mereka. Next. Yang berikut ada impression approach, yang dimana dalam pelatihan ini digunakan untuk situasi yang tinggi dengan interaksi yang tinggi dan juga budaya baru, yang dilakukan dengan pelatihan secara mendalam dan durasinya itu lebih dari 2 bulan. Appraising impression approach. The first, assessment center atau untuk menilai kemampuan, keterampilan dan juga potensi peserta pelatihan agar perusahaan terus mengetahui sejauh mana kemampuan peserta. Yang berikut field experience, yang dimana peserta belajar secara langsung di tempat mereka bekerja dan memahami apa yang harus mereka lakukan. Yang berikut sensitivity training, yang dimana peserta berlatih menghadapi situasi atau tugas yang mungkin terjadi di dunia tempat mereka bekerja dan sehingga peserta lebih siap untuk bekerja selanjutnya. Yang berikut sensitivity training, yang dimana meningkatkan kesadaran para karyawan atau peserta terhadap perbedaan budaya dan juga kebiasaan yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja. Yang berikut intercultural basic workshop, yang dimana pelatihan ini dilakukan secara online untuk mengenal dan memahami budaya lain. Peserta belajar dan berinteraksi dan bekerja dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Yang berikut extensive language training, yang dimana peserta berlatih dengan bahasa yang dilakukan secara intensif dan mendalam agar peserta mampu berkomunikasi dengan baik. Next, effectiveness of pre-departure training. Pada gambar ini menunjukkan seberapa besar manfaat pelatihan lintas budaya sebelum seseorang bekerja di luar negeri. Yang pada banyak peserta merasa pelatihan ini sangat bermanfaat dan juga hanya sedikit yang merasa pelatihan ini tidak terlalu berguna atau kurang bermanfaat untuk mereka. Next. Next slide, developing staff club international assessment, performance of international assessment management development, individual get experience, advanced career. Terus multinational enterprises get entry of experience, international operator, organizational development. Terus ada multinational enterprises accumulates knowledge abilities. Terus yang selanjutnya ini ada multinational enterprises and individual get global mindset. Terus yang selanjutnya ada multinational enterprises get direct control and socialization needs. Terus ada help with knowledge transfer and health transfer competence. Jadi slide ini tuh menekankan bahwa penugasan internasional adalah alat penting dalam pengembangan SDM dan organisasi. Nah, ini juga menghasilkan individu yang lebih kompeten secara global serta organisasi yang lebih siap menghadapi persaingan internasional. Nah, selain itu juga penugasan ini memperkuat transfer pengetahuan dan kompetensi di dalam perusahaan yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan inovasi organisasi. Oke, next slide. Network MNS multinational enterprises can international teams yang first mekanisme for fostering innovation, organizational learning, knowledge transfer. Terus elements of breaking down functional and national boundaries and gaining information flow. A method for encouraging diverse decision making, problem solving, and strategic assessment, and opportunity for developing a global perspective, technique for developing shared value through helping
innovation, cross-border collaboration, and development of a cohesive global organizational culture. Oke, next slide. Nah, di sini ada gambar developing international team of international assessment. Yang pertama itu ada individual development, yang dimana international assessment help individual develop new skill, cross cultural knowledge, and value global experience. Untuk yang kedua ini ada international assessment, dimana this is the core of the process. Employee are sent to another country to work temporarily, usually for knowledge transfer and training or a special project. Untuk yang selanjutnya ada international from international assessment to one outcomes emerge international category, a pool of employees with global experience who can be leveraged across country of project. 3. They become leader of experience in global context. Yang selanjutnya ada international team and virtual team, di mana ini merupakan employee from different country from global team, either physically or virtually, remotely to complete the text together. Both of these pathway, international category and international team, contribute to organizational development. Nah, ini merupakan enhancing the organization overall ability to manage international business, including adaptability, innovation, and global collaboration. Next slide. Okay, training and development in international context can no longer be uniform. Multinational enterprises and training institutions need to consider local needs. The role of external parties such as jadi ini tuh dijelaskan sebagai singkatan dari non-governmental organization atau dalam bahasa Indonesia yang dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini merupakan organisasi yang bersifat nirlaba, tidak mencari keuntungan, independen, dan tidak terikat atau dikendalikan oleh pemerintah. Nah, tujuan utama dari ini tadi itu menangani berbagai isu sosial, kemanusiaan, lingkungan, terus pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, dan bidang-bidang lain yang membutuhkan perhatian di masyarakat. And understand that learning must be relevant to the context of the country where the training of concluded. Proses kegiatan dari praktik repatriasi yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu recruitment and selection. Pada tahap awal, di mana organisasi memilih kandidat yang tepat untuk penugasan internasional. Pemilihan yang tepat sangat penting untuk keberhasilan penugasan dan penyesuaian kembali di masa depan. Yang kedua yaitu pre-departure training. Karyawan yang terpilih mengikuti pelatihan mencakup budaya, organisasi, serta informasi mengenai negara tujuan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan culture shock yang meningkatkan efektivitas selama tugas. Yang ketiga yaitu on assignment. Selama masa penugasan di luar negeri, karyawan menjalankan tanggung jawab internasionalnya. Di tahap ini, organisasi sebaiknya tetap menjaga komunikasi dan mempersiapkan rencana re-entry sejak dini. Dan yang terakhir yaitu re-entry or re-assignment. Setelah masa penugasan selesai, karyawan akan kembali ke organisasi asal atau mendapatkan penugasan baru. Tahap ini sangat krusial karena menyangkut penyesuaian ulang, pengakuan pengalaman, serta kelanjutan karir karyawan. Tahapan proses ekspatriasi dan repatriasi yang mencakup 3 fase utama, yaitu pre-departure, during assignment, dan upon return. Yang pertama yaitu pre-departure atau sebelum keberangkatan. Fokus utama pada tahap ini adalah persiapan menuju negara tujuan, dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu penunjukan sponsor, penetapan protokol komunikasi, penggunaan media dan konteks web untuk memahami konteks pelatihan dan orientasi sebelum keberangkatan. Yang kedua yaitu direct assignment atau selama penugasan.
Tahap ini bertujuan untuk menjaga koneksi dengan negara asal dan mempersiapkan kembalinya ekspatriat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu cuti ke tanah air, pertukaran informasi terkait pekerjaan, komunikasi yang berkelanjutan dengan sponsor, orientasi sistematis sebelum kembali. Pada fase ini juga terjadi fenomena yang disebut culture shock out, yaitu kejutan budaya saat pertama kali menetap di negara baru. Dan yang terakhir yaitu upon return atau setelah kembali. Pada tahap ini fokus kembali pada ke negeri asal, namun dengan perspektif global yang lebih luas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu penugasan baru, reintegrasi dalam organisasi, bantuan dalam aspek non-pekerjaan, ritual atau acara berbagi pengalaman. Nah, di sini juga muncul culture shock back, yaitu kejutan budaya saat kembali ke tanah air. Oke, pada slide ini menunjukkan 5 cara utama yang dinilai paling efektif hingga paling tidak efektif dalam mengurangi tingkat pergantian atau turnover ekspatriat. Yang pertama yaitu pilihan posisi saat kembali atau position choices upon return yang memiliki persentase sebesar 14%. Faktor paling efektif adalah memberikan ekspatriat posisi yang jelas dan sesuai saat mereka kembali ke negara asal. Hal ini membantu mereka merasa dihargai dan memiliki jalur karir yang jelas. Yang selanjutnya yaitu repatriation support for the family. Ini memiliki persentase sebesar 11%. Kesenjangan keluarga juga sangat penting. Organisasi dapat memberikan dukungan kepada keluarga ekspatriat, seperti bantuan pendidikan atau penyesuaian kembali dapat meningkatkan retensi. Yang ketiga yaitu opportunity to use international experience. Ini memiliki persentase sebesar 11%, karena ini memberikan kesempatan kepada ekspatriat untuk menerapkan pengalaman internasional mereka dalam pekerjaan setelah kembali. Yang keempat yaitu repatriation career support yang memiliki persentase sebesar 10%. Program ini pendampingan karir atau perencanaan karir jangka panjang untuk ekspatriat setelah kembali. Hal ini juga berperan dalam mengurangi turnover. Dan yang terakhir yaitu pengakuan atau recognition yang memiliki persentase sebesar 8%. Meski hal ini penting, pengakuan secara formal atas kontribusi ekspatriat menempati posisi terakhir dalam aktivitas. Ini menunjukkan bahwa tindakan nyata seperti posisi dan ini akan menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi bagaimana individu menyesuaikan diri setelah kembali dari penugasan internasional. Faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu faktor utama terkait pekerjaan dan faktor sosial. Yang pertama, faktor terkait pekerjaan. Faktor-faktor ini menunjukkan pada tantangan di tempat kerja yang dihadapi oleh para repatriasi. Yang diantaranya yaitu pertama, kecemasan karir. Hal ini menyangkut ketidakpastian tentang prospek karir masa depan setelah kembali. Yang kedua yaitu hilangnya visibilitas dan isolasi. Mereka merasa dilupakan atau terputus dari kantor pusat. Yang ketiga, tidak ada jaminan pasca penugasan. Hal ini dipengaruhi karena kurangnya peran atau jalur karir yang jelas setelah kembali. Yang keempat yaitu perubahan tempat kerja. Pergeseran dalam struktur atau budaya organisasi saat ekspatriat pergi dan terjadi perubahan tempat kerja saat kembali. Yang selanjutnya yaitu tantangan penyesuaian kerja juga memainkan peran utama, seperti kesulitan dengan posisi saat kembali. Hubungan kerja yang tegang, merasa bahwa pengalaman internasional mereka diremehkan, menghadapi tuntutan peran baru, dan mengalami kehilangan status dan gaji. Lalu faktor kedua yaitu faktor sosial. Hal ini merujuk pada aspek pribadi dan keluarga yang berkaitan dengan proses reintegrasi, seperti yang pertama, penyesuaian keluarga. Hal ini membahas tentang seberapa baik keluarga berintegrasi kembali ke lingkungan rumah. Yang kedua yaitu jaringan sosial. Hal ini membangun kembali atau berhubungan dengan kembalinya dengan lingkungan sosial.
Yang terakhir yaitu dampak pada karir pasangan. Dampak negatif pada pekerjaan dan jalur karir pasangan atau keluarga. Next, selanjutnya response by the multinational enterprise. Nah, ini menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional merespon proses repatriasi karyawan yang kembali dari penugasan internasional. Nah, di sini ada value based on international experience. Ini perusahaan harus menghargai pengalaman internasional yang dimiliki karyawan repatriat. Ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan proses repatriasi. Selanjutnya ada management of repatriation process. Pengelolaan proses repatriasi mencakup bagaimana perusahaan mempersiapkan, memfasilitasi, dan mendukung karyawan yang kembali dari penugasan dari luar negeri. Selanjutnya ada repatriat experience. Ini pengalaman yang dimiliki repatriat saat berada di luar negeri, baik dari sisi pekerjaan, budaya, maupun keterampilan. Nah, di sini ada outcome-nya atau hasil dari proses ini. Ada 4. Yang pertama ada staff availability and retention. Ini merupakan bagaimana pengalaman repatriat dapat membantu mempertahankan mereka dalam perusahaannya. Yang selanjutnya ada employment relationship. Ini berarti kualitas hubungan kerja antara repatriat dan perusahaan setelah kembali. Yang selanjutnya adalah organization commitment atau komitmen organisasi. Ini tingkat loyalitas dan keterikatan repatriat terhadap perusahaan. Yang selanjutnya adalah knowledge sharing. Jadi knowledge sharing ini merupakan transfer ilmu dan pengalaman internasional kepada tim di kantor pusat atau negara asalnya. Next. Selanjutnya ada knowledge and skill acquired from international assessment. Di sini dibagi menjadi 5 manfaat utama dari penugasan internasional ini. Nah, yang pertama ada market specific knowledge atau pengetahuan khusus pasar, local system, political, social, economic, and custom. Nah, ini berarti karyawan memperoleh wawasan tentang sistem lokal seperti politik, sosial, ekonomi, bahasa, dan adat istiadat. Nah, contohnya itu seperti memahami cara berbisnis di berbagai negara tersebut atau cara berinteraksi dengan pelanggan lokal. Yang selanjutnya ada job management skill atau keterampilan pribadi. Nah, ini pengalaman internasional memperkuat keterampilan antar budaya, kepercayaan diri, fleksibilitas, dan toleransi. Nah, artinya ini karyawan menjadi lebih adaptif dan percaya diri menghadapi perbedaan. Nah, yang selanjutnya ada job management skill. Nah, atau keterampilan manajemen terkait pekerjaan. Communication project management problem solving. Nah, ini meliputi kemampuan komunikasi, manajemen project, dan pemecah masalah. Ini penting untuk meningkatkan efektivitas kerja saat kembali ke kantor pusat. Yang selanjutnya ada network knowledge atau pengetahuan jaringan. Meeting diverse people. Repatriat memiliki kesempatan bertemu dengan berbagai pihak dari budaya berbeda sehingga memperluas jaringan profesional. Jaringan ini bisa dimanfaatkan untuk kolaborasi global. Yang selanjutnya ada general management capacity atau kapasitas manajemen umum. Broader job responsibilities exposed to other part of the organization. Nah, ini mereka saling memberikan tanggung jawab lebih besar dan diperkenalkan ke berbagai bagian organisasi. Nah, dampaknya itu seperti mereka menjadi kandidat yang lebih siap untuk menjadi posisi manajerial seperti itu. Next. Nah, selanjutnya di sini ada designing repatriation program. Nah, ini membahas langkah-langkah penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk membantu karyawan yang kembali dari penugasan internasional agar bisa beradaptasi kembali dengan baik. Nah, di sini ada 9 poin utamanya. Yang pertama, preparation, physical, relocation, and transition information.
Nah, ini atau informasi persiapan, relokasi dan transisi. Ini maka perusahaan harus memberikan informasi jelas terkait proses kembali, termasuk bantuan apa saja yang diberikan seperti relokasi fisik dan transisi kehidupan. Nah, yang kedua ada financial and tax assistance. Nah, itu atau bantuan keuangan pajak. Nah, ini menyesuaikan kembali kepada sistem kompensasi termasuk perubahan tunjangan dan urusan pajak karena tunjangan luar negeri biasanya dihentikan. Nah, yang ketiga re-entry position and career path assistance. Ini seperti membantu karir dan posisi kerja. Ini menjadi kan karyawan perlu ditempatkan kembali dalam organisasi, idealnya dengan posisi yang sesuai dengan pengalamannya di internasional. Nah, selanjutnya yang keempat ada reverse culture shock atau kejutan budaya balik. Ini termasuk kesulitan keluarga dalam menyesuaikan diri kembali meskipun pulang ke negara asalnya. Yang selanjutnya yang kelima, school system and children education and adaptation. Ini diperlukan bantuan untuk transisi kepada anak-anak ke sekolah lokal dan penyesuaian budaya. Nah, yang selanjutnya yang keenam ada workplace change atau perubahan lingkungan kerja. Nah, pada perubahan lingkungan kerja perusahaan bisa saja berubah dari segi budaya organisasi, struktur, hingga proses kerja. Karyawan perlu dibantu memahami. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh ada stress management communication training atau manajemen stres dan pelatihan komunikasi. Ini memberikan pelatihan untuk mengelola stres dan membangun kembali keterampilan komunikasi yang sesuai dengan lingkungan lokalnya. Yang selanjutnya ada establishing networking opportunities, yaitu membangun jaringan. Ini membantu repatriat, membangun jaringan profesional baru di dalam organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah help informing new social contacts atau kontak baru sosial, membantu mereka terhubung kembali atau membentuk hubungan sosial baru di lingkungan sekitar. Next. Yang selanjutnya ada strategies for smooth re-entry. Ini menjalankan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memfasilitasi karyawan repatriat agar proses kembalinya berjalan mulus dan lebih efektif. Nah, yang pertama di sini ada pre-departure briefing on what to expect and upon return. Ini memberikan informasi yang jelas sejak awal tentang apa yang diharapkan saat kembali nanti, agar karyawan siap secara mental dan profesional. Nah, yang kedua adalah multi-play career planning session atau sesi perencanaan karir. Nah, ini menyusun rencana karir sejak sebelum kembali agar repatriat tahu arah pengembangan karirnya di organisasi. Yang selanjutnya ketiga, written repatriate agreement clarifying available assessment equal return. Ini menjadi perjanjian repatriasi tertulis, menyediakan perjanjian resmi terkait peran dan posisi setelah kembali atau menghindari ketidakpastian. Yang keempat ada mentoring program that continue after return atau pendampingan berkelanjutan. Ini memberikan support system setelah kembali seperti mentoring atau coaching. Yang kelima ada extended home visit to keep up with social, family, and organization change atau kunjungan ke rumah diperpanjang. Ini memberikan waktu lebih lama untuk repatriat agar bisa beradaptasi dengan kondisi sosial, keluarga, dan organisasinya. Yang selanjutnya yang keenam, reorientation program on change in organization atau reorientasi organisasi. Ini program khusus untuk menjelaskan perubahan yang terjadi di dalam organisasi selama mereka bertugas di luar negeri. Dan selanjutnya yang ketujuh, personalis financial and tax advice atau saran keuangan dan pajak yang dipersonalisasi. Ini membantu dalam mengelola keuangan dan pajak berdasarkan situasi individu masing-masing.
Yang selanjutnya ada profiting and adjustment period upon return atau periode penyesuaian. Ini memberikan waktu adaptasi, tidak langsung membebani karyawan dengan tanggung jawab yang berat. Dan selanjutnya yang 9, visible and concrete expression of repatriate value to the firm atau ekspresi nilai nyata repatriasi. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pengalaman internasional mereka dihargai dan digunakan untuk kemajuan perusahaan. Okay guys, that's all about presentation. Thank you for your attention.